Halo teman-teman, jumpa lagi di video gua. Dan di video kali ini gua akan bermain Townsmen. Karena sebelumnya gue udah bermain, sekarang kita lanjutkan yang ini. Jadi sebelum ini gua udah pernah main game Townsmen yang mode pengepungan. Dan kita lanjutkan pada game ini. Sebenarnya di game Townsmen ini kita dititik beratkan pada penyeimbangan dan pemenuhan kebutuhan serta penyeimbangan sumber daya. Namun ada misi-misi tertentu yang harus kita selesaikan. Langsung saja kita buka statistik untuk bisa melihat apa saja keinginan dari Tony yang harus kita penuhi. Yang harus kita penuhi di sini ada 3. Yang pertama makanan, air, dan harapan. Ketiga tersebut mempengaruhi kebahagiaan. Ketika ketiganya di angka 100%, maka kebahagiaan akan bertambah. Dan ketika angka kebahagiaan bertambah, kalian bisa menaikkan nilai pajak atau menurunkan. Jika kalian turunkan, maka kebahagiaan akan bertambah. Sebaliknya, jika kalian naikkan, maka kebahagiaan akan berkurang. Kebahagiaan ini harus di atas angka 100% karena kebahagiaan juga mempengaruhi produktivitas. Oke, untuk memenuhi keinginan yang pertama yaitu makanan. Yang pertama makanan di sini ada 4 ya. Yang pertama sosis. Tapi makanan sosis ini hanya untuk para militer. Militer di game ini hanya melindungi kota kita, bukan untuk berperang. Makanan sosis ini hanya untuk militer. Sosis dibuat dari daging babi. Di sini kita peternakan babi. Setelah babi dewasa, maka akan dipotong di rumah jagal untuk bisa dijadikan sosis. Yang kedua, makanan yaitu ikan. Ikan kita bisa dapatkan, ini pergantian musim ke musim dingin. Jadi di game ini ada 4 musim: musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Dan ngelanjutin yang tadi, untuk ikan kita bisa membangun gubuk pemancing. Kita bisa tugaskan Tony di gubuk mancing untuk memancing ikan, dan hasilnya nanti akan disimpan di gudang sebelum nanti dibagikan ke warga. Ini di pojok kiri atas ada pemberitahuan kincir angin membutuhkan tepung. Kita hentikan dulu karena bahan tepungnya belum ada. Dikarenakan musim dingin, sawah tidak tumbuh. Kita nonaktifkan pekerja karena tidak bisa memanen, sawah tidak bisa tumbuh. Kita lanjut ke makanan yang selanjutnya yaitu roti. Untuk roti di sini bahan bakunya gandum, karena ini musim dingin jadi tidak bisa tumbuh. Dan gandum nanti kita bisa ambil di perkebunan. Yang selanjutnya digiling ke kincir angin. Yang selanjutnya dibuat di toko roti. Dimana bahan untuk membuat roti, yang pertama kayu untuk memanggang, gandum yang sudah dibuat di kincir angin tadi menjadi roti. Dan selanjutnya kebutuhan air. Untuk memenuhi air di game ini kalian bisa membangun sumur seperti ini. Kalian bisa membangun sumur seperti itu. Kalian juga bisa mengambil pajak. Ketika kebahagiaan di atas 100%, maka kalian bisa menaikkan pajak. Sebaliknya, ketika kebahagiaan di bawah 100%, jangan naikkan pajak supaya produktivitas Tony meningkat. Yang selanjutnya ada harapan. Harapan meliputi pasar, kondisi perumahan, religi, hiburan, tingkat kepuasan komunitas, pakaian, perhiasan, dan juga dekorasi. Yang pertama pasar. Untuk memenuhinya kalian membangun pasar seperti ini, dan pastikan pasar tersebut dalam kondisi baik. Kita bisa lihat merah di atas pasar. Kalau merah penuh berarti kondisi pasar tersebut baik. Sebaliknya, jika merah tersebut berkurang, maka kondisi pasar
kurang baik. Kalian harus memperbaikinya jika keadaan kurang baik. Selanjutnya ada kondisi perumahan sesuai yang saya bicarakan tadi. Kalau merahnya banyak berarti baik, sebaliknya kalau tidak ada berarti membutuhkan perbaikan. Cara memperbaikinya seperti ini, kalian pencet aja nih lalu perbaiki. Oke, gitu ke seluruh bangunan. Selanjutnya hiburan. Di sini banyak hiburan. Yang pertama arena pertempuran, 2 tempat sirkus, arena perlombaan, dan juga pekan raya. Selanjutnya tingkat kepuasan dengan komunitas. Tingkat kepuasan dengan komunitas ini ada festival ramuan dan juga kedai, dimana ini berhubungan dengan minuman. Untuk memenuhinya kalian bisa membangun kebun anggur dan juga tempat pengeringan hop. Kamu bisa membangun biara untuk membuat bir dan juga pabrik jus untuk membuat jus. Dan ketika kalian membuat bir, pastikan di dekat biara ada sumur, karena untuk membuat bir bahan bakarnya adalah 2 hop, 4 air, 2 gandum untuk menjadikan 6 bir. Yang selanjutnya pakaian. Di pakaian ini sebelum membuat, kalian harus punya bahan utama yaitu wool dari peternakan. Di sini kalian bisa tugaskan perkebunan untuk mengambil wool yang nantinya akan dibawa ke gudang dan diolah lagi menjadi kain di penenunan. Kain akan diolah lagi menjadi baju di toko penjahit. Yang selanjutnya perhiasan. Karena di mode pengepungan ini tidak ada tambang emas, jadi adanya hanya tambang perak. Jadi perhiasan saya masih kosong. Untuk perhiasan statistiknya masih kosong, dan di sini hanya ada tambang perak. Tambang perak ini menghasilkan perak butiran yang nantinya akan diubah menjadi batangan di smelter, dan setelah menjadi batangan nanti akan dijadikan alat. Kalau perak dijadikan alat, kalau emas dijadikan perhiasan di pengrajin emas dengan perak tadi, dengan peralatan tadi yang dibuat dari perak sebagai peralatan untuk membuat emas, perhiasan emas. Dan perak juga bisa dibuat pedang dan juga perisai. Yang terakhir dekorasi. Kalian bisa mendekor kota kalian. Di sini ada fitur dekor, kalian bisa bangun, kalian bisa dekor sesuka kalian. Ada banyak sekali dekorasi di sini seperti ini. Selain itu di game ini juga ada menara api, kalian bisa memadamkan api. Peternakan babi membutuhkan tepung, kita bebas tugaskan pekerja. Di sini juga ada puskesmas sebagai kesehatan, gereja sebagai tempat peribadatan, gereja katedral dan gereja biasa. Ada gudang harta sebagai penyimpanan harta dan juga sebagai penarik pajak. Ada gudang sebagai tempat penyimpanan utama, dan kastil ini juga berfungsi sebagai gudang untuk menampung sumber daya. Ada menara jaga untuk militer, ada barak untuk mensuplai makanan dan juga peralatan tempur. Ada juga pondok rimbawan untuk menebang kayu. Ada pondok pemburu untuk menghasilkan buruan, menghasilkan daging. Dan ada yang terakhir, perkumpulan saudagar. Kalian bisa membeli sumber daya di perkumpulan saudagar. Oke,
Mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe.